Selamat pagi anak-anak. Yang tadi Ya, sebelum mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan ketua kelas Erlang untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa, mulai. Doa selesai. Ya, Pak Guru absen dulu ya. Ini Tengah Lena, Nirloh Wulan Putri, Reza Ayah, Setiani. Oke, satu orang belum hadir ya. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, Pak Guru sudah menempelkan emoji di papan tulis. Ya, silakan kalian menempelkan sesuai dengan perasaan anak-anak hari ini. Di sebelahnya saja ya, di sini atau di sini. Oke. Tulis nama bundamu. Saya bingung baca apa kalau turun soalnya dia yang nempelin saya di sana. Ya, beri tepuk tangan untuk temannya berikutnya. Oke ya. Mungkin setelah belajar ini bingungnya bisa hilang ya. Ya. Berikutnya Pak Guru ingin memberikan sedikit video. Ya, silakan diikuti instruksi video ini. Teknik stop, teknik penyadaran nafas. Proceed, lanjutkan. Buka mata Anda perlahan jika merasa sudah siap. Senyum pada diri sendiri. Mari kita lanjutkan kembali kegiatan dengan perasaan. Ya, gimana rasanya? Ada yang mau menceritakan kondisinya setelah melakukan teknik stop ini? Ya, di Chandra ya. Tadi itu Pak, kan ada musik-musik gitu kan Pak, jadi lebih tenang, lebih relax, lebih vlog, rasanya itu nyaman banget. Ya, beri tepuk tangan untuk Chandra. Ya, itu ya. Jadi sebelum belajar kita harus menenangkan diri supaya kita lebih berkonsentrasi agar materi pelajaran hari ini bisa kita tangkap dengan baik. Ya, berikutnya kita ice breaking dulu ya. Ya, supaya tidak ini tadi ada yang bilang mengantuk, supaya tidak mengantuk, kita main game dulu. Ya, silakan membuat lingkaran ya, L aja. Ya, semuanya berdiri ya. Oke. Buat lingkaran. Ya, permainannya begini. Jadi kita main box namanya ya. Jadi yang kena kelipatan 3 dan ekornya 3 diganti dengan box gitu ya. 1, 2, box. Nah, kan kalau 3 pas 6 itu nggak usah bilang 6 box gitu. Begitu juga dengan 13 ya. 13 itu kan ekornya 3, kelipatan 3 sama ekornya 3. Ya, paham ya? Oke, kita coba. Nanti ini sambung ke sini ya. Oke, dari sini berhitung. Ya, duduk ya, duduk. Sambung lagi ke sini. Ya.
Maju lagi. Iya. Sambung dari 1 ya. 5. Ya, duduk. Ya, jadi harus muter. Oke. Sudah 4 ya. Oke, sambung. 4, 5. Bum. 7. 8. Bom. Ya, duduk ya. Ayo lanjut. 1. 2. 5. Bom. 8. Bum. Ya, duduk. Ya, berarti berempat ya. Oke. Ya. 1. Bom. 4. 5. 7. 8. Bum. 11. Bum. Bum. 14. Bom. Iya. Bom. Ya, kita mulai ya. 2. 4. Bom. 8. 10. Bom. 14. 16. Bom. 2. 4. Bom. 8. 10. Bom. 14. Bom. 16. Bom. 20. Bom. 22. Bom. Bom. Ya, sambung konsentrasi tadi juga. Sudah jam 2-3 bom. Oke, itu ya. Jadi mudah-mudahan masih konsentrasi sampai jam ini. Ya, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai median ya. Oke. Ya, bisa dilihat di tayangannya. Ya, ini sama pakaiannya dengan Pak Guru di fotonya ini. Ya, kebetulan. Nah, materinya semester genap ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini menentukan media data berkelompok ya. Nah, ini ada motivasi sedikit. Belajarlah selagi yang lain sedang tidur, bekerjalah selagi yang lain sedang bermalas-malasan, bersiap-siaplah selagi yang lain sedang bermain, dan bermimpilah selagi yang lain sedang berharap. Ya, bagaimana penerapan median ini dalam kehidupan sehari-hari? Bisa kita lihat contohnya seperti ini. Ya, ini dari konsep median itu ada pendapatan bulanan ya. Pendapatannya 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta, dan 10 juta. Jadi rata-rata pendapatan ini adalah 4.200.000. Nah, kalau pertanyaannya, jika seorang menggunakan konsep rata-rata untuk menetapkan garis kemiskinan, itu akan sangat tidak tepat. Nah, mengapa kita beralih ke gagasan lain, yaitu median? Median dari data di atas adalah 3 juta. Jadi yang lebih akurat memutuskan bahwa orang-orang di bawah garis kemiskinan ini lebih tepatnya adalah median, bukan rata-rata ya. Itu contoh penggunaan median. Jadi untuk menentukan standar itu kita bisa menggunakan median gitu ya. Ya, materi median ini sudah kita pelajari di jenjang SMP, tapi untuk data yang tunggal ya. Untuk hari ini kita belajar data berkelompok. Pak Guru ingatkan kembali materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, ini Adam umurnya 9 tahun, Ami 6 tahun, Joko 8 tahun, Siti 6 tahun, Us 4 tahun. Jadi bagaimana mencari mediannya? Tentunya kita harus urutkan dulu datanya ya, dari yang terkecil ke yang paling besar. Nah, ini yang paling kecil berapa nih? 4. Nah, ini bergeser sedikit. Iya. Geser. Nah, sudah urut. Maka yang nilai mediannya yang di tengah-tengah yang mana? Nah, yang itu betul ya. Oke, sudah ingat kembali materi data tunggal. Ya, jadi untuk langkah-langkahnya adalah kita harus membuat tabel distribusi namanya ya. Jadi langkah-langkahnya kita menentukan jangkauannya dulu. Jadi data tertinggi dikurangi data
terendah. Kemudian menentukan banyak kelasnya, menentukan panjang kelas, jangkauan dibagi K ya, dibagi dengan banyak kelas. Kemudian batasnya, menentukan frekuensi masing-masing kelas. Nah, untuk contohnya bisa dilihat di papan tulis, Pak Guru kasih contoh cara membuat data distribusi tabelnya ya. Ya, ini diberikan data sesuai dengan langkah pertama, yaitu mencari data tertinggi. Nah, siapa yang mau nyarikan data tertingginya dari data? Ya, silakan ditulis ya. Tulis. Ya, ditulis data tertinggi. Berikutnya, setelah kita mencari data tertinggi, kita harus bisa menemukan data terendah atau data yang paling kecil. Ada yang mau menuliskan mencarikan data terendahnya? Iya, biar dapat ya. Oke, tulis lagi. Nah, sesuai dengan rumusnya tadi, kita cari jangkauannya dulu. Jadi tinggal dikurangi data tertinggi dikurangi data terendah. Nah, dihitungkan sekalian jangkauannya. Tidak apa, lanjut lagi tulis. Tinggal dikurang saja. Oke, itu langkah pertama ya. Kemudian kita lihat langkah 2, yaitu menentukan banyak kelas. Nah, itu sudah ada rumusnya, tinggal kita ikuti. Jadi langkah kedua yaitu mencari K ya. K rumusnya 1 ditambah berapa? 3,3 log N. Di mana N itu adalah banyak datanya. Berapa banyak datanya? Dihitung ini berapa banyaknya? Ya, hitung ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 6 berapa? Ya, ditambah ini. Itu cara hitungnya ya. Dikali 40. Ya, dihitung ini 3,3 dikali 40 berapa? Super 132. Ya, ada lognya ya, bukan 40 tapi ada log 40. Ya, ini karena dia tak bulat, hasilnya harus menggunakan kalkulator ya. Ya. Coba dihitung log 40 berapa menggunakan kalkulator. Tinggal dipencet log 40. Ya. Ya. Jadi ulangannya nanti dikasih keterangan log 40 sekian, log 36 sekian. Jadi tak perlu bawa kalkulator nanti ulangannya ya. Ya, itu. Jadi 1 ditambah tinggal dikali berapa? 3,3 kali 1,6 6,88. dikali ya berapa? 5,28 ya. 5,29 ya sih Pak. 3,3 dulu dikali 1,6. Jadi perkalian dulu baru penjumlahan ya. Ya, jadi harus dikali dulu. Kalau operasi ini tambah kurang sama bagi harus perkalian dulu. Barulah dijumlah ya, hasilnya 6, ya, tentunya ini harus dibulatkan ya. Berapa dibulatkan nih? 6. Ya. Dibulatkan sampai ini bulat ya, bukan ada komanya gitu. Jadi kalau dia lebih dari 5 maka ditambah 1, kalau dia kurang dari 5 dibuang. Itu ya aturan pembulatan. Nah, langkah berikutnya yaitu menentukan panjang kelas yang ketiga ya. Nah, itu panjang kelas P sama dengan jangkauan dibagi kelas. Jangkauan tadi berapa banyak? Yang ini ya. Ini ditulis jangkauan ya, atau J ya, supaya jelas. J-nya 46, tadi K-nya. Nah, hasilnya berapa? Ya, 7,6. Dibulatkan menjadi 8. Oke. Kalau sudah itu kita buat tabelnya ya. Tabelnya berisi interval kelas. Ya, di sini saja ya biar kelihatan interval kelas.
kemudian frekuensi. Bisa terus di sini ya. Oke. Nah, yang namanya mana tadi? Banyak kelas itu garisnya ya. Kemudian panjangnya itu ini intervalnya itu. Nah, langsung saja Pak Guru kasih contoh. Yang paling kecil tadi berapa? Ya, kita mulainya 50. Kemudian panjangnya adalah berapa tadi? 2. Ini kan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 6. Nanti ketemunya tinggal disambung aja. Paham ya? Ada pertanyaan sampai di sini membuat tabelnya? Oke. 57 ya? Ya, karena 50-nya ikut ya. Coba hitung. 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57. Betul ya, 50. Jadi sudah terbentuk tadi tabelnya, sekarang kita cari frekuensi kumulatifnya ya. Jadi kumulatif itu awalannya sama ya. Ya itu ya, kamu itu orangnya setelah ini banyaklah di sini hasilnya ya. 3 tambah 5 8 ya. Jadi 8 tambah 2 10 ya. 10 tambah 13 23 ya. 23 tambahkan ini 8 tambah 12 60 ditambah 20 totalnya 8. Itu frekuensi kumulatif ya. Jadi setelah membuat tabel seperti ini, cari frekuensi kumulatifnya ya. Sekarang kita menentukan letaknya di mana sih median itu. Ya, untuk menentukan median, jumlahnya tadi keseluruhan tadi 80 dibagi 2. Karena di tengah-tengah maka dibagi 2. 40 ini letaknya di frekuensi kumulatif mana? Nah, di sini ya. Kalau di sini kan kurang ya 40 ya. Nah, jadi di sini 4. Jadi letaknya adalah di sini ya, ditandai ya, letaknya adalah di sini. Ya, mediannya di sini. Ya, jadi rumus median itu di bawah ini dikurangi 0,5. Ya, berapa dikurangi 0,5? 9,5. Iya betul ya. Kemudian yang ini M tadi jumlahnya berapa? 2 ya. Kumulatif yang ini perhatikan yang kumulatif ini ya. Sebelumnya berapa? 23. Ya, itu ya. Jadi yang di sini frekuensi kumulatif dimaksud sebelumnya ini ya. Sebelumnya ini, kalau yang di bawahnya ini di sampingnya frekuensinya yaitu 2. B-nya tadi dihitung ya. Ini dari 70 jangan sampai salah hitung kayak tadi 70-nya enggak dimasuk jadi 70 1 dan seterusnya. Banyaknya berapa? 10. Ya. Ini harus dihitung juga ya. Tadi udah dihitung tadi. Banyaknya ada 10 ya. Nah, tinggal dihitung seperti biasa ya. Yang ini dulu dibagi kurangi 23 bagi 25 baru dikali 10. Gitu ya. Ya, sampai sini ada pertanyaan mengenai cari median? Cek 1, 2, 3. Ya. Oh. Maaf. Oke, kegiatan berikutnya adalah membentuk kelompok ya. Ya, silakan nanti kumpul dengan kelompoknya, kemudian nanti melaksanakan proyek, kemudian presentasi, kemudian terakhir adalah evaluasi. Ya, bagaimana teknisnya? Yang pertama bagi kelompok ya, terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Ya, kemarin sudah ada kita bagi kelompok, tinggal gabung sama temannya. Kemudian guru membagikan LKPD. Nah, ini kegiatannya hari ini nanti di
kumpulkan datanya, kemudian menghitung media, kemudian nanti disalin di tugas. Jadi tugasnya bebas ya, entah itu bentuknya makalah atau PowerPoint atau video, tergantung dari minat dan bakat. Ya, silahkan kumpul dengan kelompoknya. Terima kasih. Rata-rata umurnya 15 Ya, bisa dilihat di LKPD-nya. Jadi Pak Guru bagi tugasnya saja, yang berat badan kelompok di situ ya. Jadi bisa diambil timbangannya. Kemudian tinggi badan ya, tinggi badan yang ini bisa pakai meteran ya. Kemudian buku ya, buku di perpustakaan ini ya kelompok 3 ya. Kemudian kelompok berikutnya kelompok 4. Kelompok 4 yaitu mencari data di lobby ya, di piala itu ya, piala-piala itu. Jadi juara apa, tahun berapa, itu saja ya. Di tabel itu ya, di tabel itu diisi juara apa, kemudian tahunnya. Dicari sebanyak 30, jadi semuanya mencari 30 ya. Bebas nanti kalau di sini kan jumlahnya 20, kurang lagi 10 bisa cari di luar ya, untuk berat badan dan tinggi badan. Pak Guru bagi dulu ya sebentar. Lagi satu mengenai tanggal lahir ya. Kelompok terakhir nyari data 30 orang, namanya siapa, tanggal lahirnya aja, tanggalnya saja, tanggal 1, tanggal 2 atau tanggal 3, tidak usah bulan sama tahunnya ya, tanggalnya saja. Berarti isinya antara 1 sampai 31. Ya, Pak Guru buka sesi pertanyaannya dari sini dulu ya. Kelompok satu dapatnya berat badan, berat badan dalam kelompok apa gini? Bebas, yang penting dapat 30 data ya. Tuliskan namanya, berat badannya berapa. Ini ada timbangan ya. Bisa di sini dulu teman-temannya di sini. Kalau kurang bisa cari di luar. Yang penting dapat data 30 ya. Ya, berikutnya Saya nggak tahu berapa sih. nama juara apa? Misalkan juara basket itu tahun berapa itu? Iya, tahunnya. Gitu. Iya, tahunnya gitu. Iya, gitu ya. Ya, bisa diisi itu pertanyaannya ya. Tapi yang penting di datanya itu ya, ngerti teknik pengumpulan datanya, ya diisi itu. Ya, namanya, nama siswanya. Ya siapa, dia tanggal lahirnya berapa gitu. Sebelahnya tuh ya, misalkan siapa Anissa, misalkan tulis namanya Anissa di sana, tanggal berapa lahir? Ya tanggal 8, terus 8 frekuensinya gitu ya. Gitu ya. Paham? Ada yang bertanya lagi? Ya, kalau tidak ada silakan bergerak untuk mencari data sebanyak 30, paskan 30 ya. Paskan 30, jangan kurang, jangan lebih. Iya. Kemudian bisa diisi pertanyaannya sesuai dengan data yang diminta. Yang di lobby silakan ke lobby ya. Yang di perpustakaan misalkan begini, judul bukunya apa, misalkan buku matematika tahun berapa itu gitu ya. Kalau bisa tahunnya jangan sama ya, random tahunnya. Ya, tahunnya bervariatif, jangan tahun yang sama. Ya, anak-anak, Pak Guru kasih waktu 5 menit lagi untuk menyelesaikan LKPD-nya. Kemudian silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan dibagi tugasnya. Ada yang presentasi, ada yang jadi moderator, dan ada yang penanggap atau respondennya ya. Ada yang sudah selesai? Ya, silakan kelompok
5 ke terakhir untuk mempresentasikan jawaban pertanyaannya. 5, 10. Ya ada pas. Ya ya pas. Frekuensinya berapa? Kecil apa itu? 17 sama 5 berapa? Agor 30. Iya, udah 8, 14, 25. Banyak data. Intermedianya tadi di anak itu nggak sih? Ya, yang lain silakan. Bagi dua, terus Yang presentasi. berarti ini ditambahin. ini Iya, sudah. 30 bagi 2 15. Ya. Iya sih, dia kan ini. Nanti di mana? Ini tulis dalam data 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari Kelapa 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum memulai, perkenalkan, nama saya Abdul Qadir Jailani. Perkenalkan, saya Permaulana. Frekuensi ini apa? Kami dari kelompok 5 mengumpulkan data tentang tanggal lahir. Ini jumlah datanya yaitu ada sebanyak 30. Selain menanyakan teman-teman yang ini, beberapa juga kami menanyakan tanggal lahir dari ibu. Juga ada beberapa teman saya, teman yang Lena yang ditanyakan untuk mencari data tersebut. 1/2 N. Berarti N. Ini 30. Sebentar ya, teman saya lagi menuliskan data yang terpusat. 7 dikali 6. 2 dibagi 10. Ada yang lembaran yang 4,2. Ini enggak sih? Ya, jadi data di sini 8,7. yang pertama-tama ada data 2 sampai 6. Nah, itu frekuensinya 2. Habis itu data kedua itu ada 7 sampai 11 yang memiliki frekuensi 7. Habis itu ada juga 12 sampai 16 yang memiliki frekuensi 3. Dan juga ada 11 sampai 2 yang 21 memiliki frekuensi 5. Dan juga ada 22 sampai 26 yang memiliki frekuensi 3. Dan terakhir 27 sampai 31 yang memiliki frekuensi 10. Yaitu FK-nya yang pertama itu ada 2. Cara mendapatkan dua ini dari yang pertama ini ditambah juga dengan 7 menghasilkan 9. 9 itu ditambah lagi dengan 3 menghasilkan 12. 12 tambah dengan 5 lagi menghasilkan 17. 17 tambah 3 lagi menghasilkan 20. 20 juga ditambah 3 10 lagi menghasilkan 30. Jadi total frekuensinya itu adalah 30. Jadi yang kita ambil itu frekuensi ME nya tuh
mediannya tuh di data 1721. Inilah yang kita ambil 17 sampai 21. Karena 10 sama dengan 15. Data 15 nya tuh ada di 17 ini. Mari kita ambil. Habis itu kita cari mediannya lagi. TB ditambah 1/2N kurang FK per F median kurung P. Habis itu TB nya itu kali ini 17. Rata TB itu 17 kurang 0,5. 17 kurang 0,5 hasilnya itu 16,5 ditambah 1/2N itu sama dengan 15 dikurang FK sebelumnya itu adalah 12. Dan di sini kita pakai 17, jadi FK sebelumnya itu di atasnya yaitu 12. Nah setelah itu frekuensinya itu adalah 5. Habis itu panjang kelasnya itu juga ada 5. Habis itu kita kurangin 15 kurang 12 sama dengan 3. Habis itu 3 kita kalikan dengan 5, yaitu hasilnya sama dengan 15. Habis itu 5 bagi 5 sama dengan 3. 15 bagi 5 sama dengan 3. Yaitu hasilnya 16,5 tambah 3 sama dengan 19,5. Ya, presentasi kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan ada yang ingin bertanya. Jika tidak ada yang ingin bertanya, sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Gabut banget. Ya, berikutnya. Ya, silakan nomor 4 ya. Sama dulu. Dibaca saja ya. Bacakan saja. Selesai itu nak kalian buat langsung masuk ke sini. Oh ya, bagus. Buat ya. Ya satu yang waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dan observasi lapangan kami yang mengenai piala-piala yang ada di lobi Semancar Senang gak kalian? dan tanahnya. Nyari berat badan itu Pertama-tama perkenalkan nama saya Sonita. biasa aja. Nama saya pada Kuswasa. Nama saya Renita. Jadi kami akan presentasikan hasil diskusi dan hasil observasi kami tentang nama dan tahun piala yang ada di lobi SMA Negeri 4 Mataram. Jadi langkah-langkah kerja pertama kita itu observasi nama dan tahun piala yang ada di lobi SMA Negeri 4 Mataram. Yang kedua, menentukan nilai maksimum, minimum, dan jangkauan dari data yang ada. Ketiga, setelah itu menentukan banyak kelasnya. Lalu menentukan panjang kelas, membuat tabel distribusi frekuensi, menentukan median atau data tengah, dan membuat kesimpulan dan kesan-kesan. Pastilah. Apa? 30. Jadi di tabel frekuensinya itu ada 7 kelas dengan nilai maksimum data 2020, nilai minimum data 1988 dan jangkauannya 32. Banyak kelas
luasnya ada 7 dan panjang kelasnya 5. Jadi dari tabel distrik frekuensi dan dari observasi data itu diketahui data pertama yaitu 1988 sampai 1992 dalam frekuensi 1 dan FK-nya 1. 1993 sampai 1997 dengan frekuensi 1 dan FK-nya 2. Lalu data ketiga 1998 sampai 2002 dengan frekuensi 2 dan FK-nya 4. Lalu 2003 sampai 2007 dengan frekuensi 1 dan FK-nya 5. Lalu 2008 sampai 2012 dengan frekuensi 0 dan FK-nya 5. Lalu 2013 sampai 2017 dengan frekuensinya 8 dan FK-nya 13. Dan terakhir 2018 sampai 2022 dengan frekuensi 17 dan FK-nya 30. Jadi total frekuensi dari data distribusi tentang nama dan tahun piala di lobi SMA Negeri Pamataran dengan jumlah frekuensi itu 30. Jadi untuk menentukan media kita harus mengetahui TB terlebih dahulu. TB-nya itu dapat kita cari dengan cara TB-nya dapat kita cari dengan 2018 dikurangi 0,5 yaitu 2017,5. Lalu frekuensi kelas yang membuat median itu sama dengan 17 dan jumlah frekuensi sebelum kelas median itu 13. Untuk mencari median itu kita harus memasukkan rumus yaitu TB ditambah 1/2N kurang FK per FTB dikali T. TB yang sudah kita ketahui yaitu 2017 per 0,5 ditambah 1/2N itu 15 dikurang FK nya 13 per FMI nya itu 17 dikali P nya yang satu panjang kelas itu 5. Lalu setelah kita ketahui 15 dikurang 13 ini 2. Untuk yang ini kita kurangi dulu pertama 15 dikurang 13 hasilnya 2 dikali 5 itu hasilnya 10 dibagi 17 itu 0,6. Lalu kita tambahkan 2017,5 ditambah 0,6 itu sama dengan 2018,1 atau kita genapin 2018. Jadi kesimpulan dari observasi tentang data ini adalah kita dapat mengetahui cara mencari median atau nilai tengah dari sebuah data yang sudah kita observasi dengan rumus yang sudah ada dan dengan langkah-langkah kerja yang sudah kita lakukan. Oke, baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang nanya sama Ada? Jika tidak ada, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mbak. Pak. Tidak sudah nanti dah. Ayo
Fasilitasnya di perpustakaan. Gratis. Mas, oke, teman-teman. Selamat siang semuanya. Jadi kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Yang langsung saja akan dibawakan oleh Nisa. Pertama-tama izinkan saya perkenalkan kami. Nama saya Ibu Dewi Chandrawani sebagai moderator. Dan saya Sri Anissa Septiani, penyanyi 1. Saya di bagian pertama sebagai penyimpul. Untuk penjelasan materinya, langsung saja saya serahkan kepada Nisa. Bu, apa nama bapak saya? Dada. Nah, di sini kelompok kita mengamati tentang banyaknya buku di perpustakaan. Adapun data yang dapat kita ambil, yang pertama yaitu dari 2000 sampai 2001 itu frekuensinya 1, 2002 sampai 2003 itu frekuensinya 2, 2004 hingga 2005 frekuensinya 2, 2006 sampai 2007 frekuensinya 5, 2008 hingga 2009 frekuensinya 7, 2010 hingga 2011 frekuensinya 5, 2012 hingga 2013 frekuensinya 4, 2014 hingga 2015 itu 0, 2016 sampai 2017 itu frekuensinya 1. Sehingga dapat diambil total dari frekuensinya adalah 27. Ininya, lirik lagunya. Menentukan median atau data tengah. Adapun langkah pertama yang harus kita kerjakan ketika kita ingin menentukan median atau nilai tengah dari sebuah data. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu banyak datanya atau N, yang dimana ya ini frekuensi 27 kita bagi dengan 2 sama dengan 13,5, yang artinya kelas yang memuat median yaitu berada di 2008 sampai 2009. Selanjutnya, tandai kelas yang memuat median atau kelas median, tepi bawah kelas median atau TB. Nah, TB ini dapat kita peroleh dengan cara 2008 kita kurangi dengan 0,5 sehingga menghasilkan 2007,5. Yang ketiga, frekuensi kelas yang memuat median atau FMI itu adalah sama dengan 7. Dari mana kita mendapatkan 7? Karena pada saat frekuensi kumulatifnya 17 itu frekuensinya adalah 7. Yang keempat, jumlah frekuensi sebelum kelas median atau FK sama dengan 10. 10 ini kita dapatkan dari jumlah frekuensi sebelum kelas median itu 10. Yang ini kita dapatkan dari frekuensi kumulatif sebelum angka 17. Nah, yang kelima yaitu panjang kelas median atau P itu sama dengan 2. Itu kita dapatkan dari kita menghitung panjang kelasnya 2001, 2022, 2023. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu berdasarkan hasil yang diperoleh dari langkah 1 sampai dengan 5, substitusikan nilai-nilai dalam formula sehingga dapat dihasilkan rumusnya. Median sama dengan TP plus 1 per 2N dikurangi FK dibagi F median dikali P. Jadi 27,5 itu kita tambah dengan setengah 27 dikurangi 10 per 7 dikali 2. Jadinya 27,5 ditambah 13,5 dikurangi 10 dibagi 7 dan dibagi 2 sehingga menghasilkan 27,5 ditambah 1 sama dengan 28,5.
yang ketika dibulatkan menjadi 2009. Dari penjelasan saya, adakah yang ingin dipertanyakan? Ya, silakan. Ada yang ingin ditanyakan mengenai hal Kita pada paham nih ya. ya. Ya, sekian dari kelompok kami. Jadi sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau kurang kata mohon dimaafkan dan terima kasih semuanya. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, untuk lebih memahami materi yang sudah kita pelajari, kita evaluasi hari ini. Jadi silakan dimasukkan kodenya di kahot ya, di HP-nya. Ya, diketik kahot, kemudian masukkan passwordnya, semuanya. Ya, kalau yang nggak bawa HP bisa lihat di tempat sebelahnya saja ya. Ya, silakan bergabung. Nanti soalnya bisa dilihat di layar ya, kalau di HP-nya tidak terlihat ya. Ya, jadi di layar bisa dipitah duduknya sebelah sini kalau tak kelihatan ya. Silakan bergabung dulu. Ya, kahut ketik aja di browsernya, kahut aja. Iya. Iya. Belum ada yang bergabung ini kodenya. Saya harus yang nanti Ya, sudah satu masuk Yulianita. Ya, 3 orang. Ya, minimal 10 ya. Ya. Menurut buku 10 orang bisa kita mulai. Iya, baru 4 orang. Oke, baru 5 orang. Iya. 7 orang lagi 3. Ya. Jadi langkahnya ketik kahut di browsernya, kemudian masukkan PIN-nya 1435795. Ya, 1 orang lagi. Kita tunggu 1 orang lagi. Jadi yang main 10 orang. Nah, sudah cukup ya? Ya, sudah 10 orang. Ada lagi yang mau ditunggu? Oke, 10 orang. Kita mulai ya. Ya, materinya atau soalnya dengan berkaitan dengan yang tadi yang sudah diajarkan. Ya, 3, 2, 1. Ya, soalnya ada di depan ya. beda sama Ya, di HP-nya tidak terlihat soalnya. Iya. beda dong. Yidik. Ya, waktunya 10 detik. Iya, lebih cepat. Menjawab yang skornya paling tinggi. Adalah benar. Oke. Iya. Jadi yang tercepat adalah Erlan. Lebih cepat. Jadi kecepatan menjawab dibutuhkan juga, bukan hanya betulnya ya. Cepat-cepatan menjawab juga masuk ke iya, kecepatan loading juga. Tapi Iya, saya soal lama. berikutnya. Waktunya kita lihat di akumulatif ya, ya naik rankingnya lagi. Oke, langsung naik peringkat 2. Samuel naik. Jadi yang muncul hanya peringkat 5 saja ya, 5 terbaik. Ya, jadi di akumulatif poinnya.
Iya, ini ikan. Ini ayam lagi luar biasa. Iya, perhatikan lagi. Ya, sepuluh sudah menjawab 10 orang. Iya. Siapakah? Lah Samuel. Poinnya bertambah lagi. Iya, 7 orang menjawab, 8, 10 orang. Iya, itu aja. Ya, materi yang barusan lebar kelas adalah Nggak tahu saya soalnya. Maksudnya mendominasi dengan samaan baik. Oke, lagi 2 soal. Ya, cepat-cepat jawab. Oke. Oke, tinggal lagi 1 soal lagi. Keluarkan. Yang baru 1 orang menjawab. Iya, waktunya habis. 1 soal lagi. Iya, soal terakhir. Ya, kita lihat skor akhirnya. Siapakah masuk podium juara 3 adalah Iya, Anissa. Dia juga Anissa. Juara 2 Tanggap. Yang ketiga adalah Erlani. Ya. Berikutnya ada yang ingin menyampaikan kesimpulan secara umum dari awal sampai dengan akhir pembelajaran, dipersilakan. Ya, Anissa ya. Jadi kesimpulan dari tadi awal kita belajar sampai akhir kita belajar adalah kita bisa menentukan data media dari suatu data, dan kita juga bisa mengakumulasi data-data yang banyak itu menjadi lebih sedikit dan lebih bisa untuk dimengerti oleh orang karena datanya itu tidak terlalu banyak. Jadinya kalau dia banyak itu data-datanya kan bingung nih orang, ini berapa sih banyaknya, frekuensinya terus berapa. Nah, dari kita belajar media ini dan cara menentukan data itu kita bisa tahu banyaknya frekuensi dan frekuensi kumulatifnya, sehingga kita dapat menentukan nilai medianya. Jadinya kita tahu bahwa nilai medianya atau nilai tengahnya itu segini. Itu mungkin bagi saya. Terima kasih kepada Anissa yang sudah menyampaikan kesimpulannya. Berikutnya untuk tugasnya yang sudah dikerjakan di LKPD, silahkan disalin ke dalam bentuk poster, makalah, video atau PowerPoint. Silahkan dirundingkan dengan temannya mana yang kira-kira mau digunakan bentuknya. Untuk batas waktunya, guru minta 1 minggu dari sekarang agar dikumpulkan ya. Ya, demikian pertemuan kita pada siang hari ini. Sebelum kita akhiri, ketua kelas adalah untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai.
Doa selesai. Ya, demikian pertemuan kita. Sampai jumpa minggu depan ya. Selamat siang.